Bisa apa sesekali
dijaga, kita akan berikan semangat. Aku diberkati. Yeah.
Haleluya. Operinya mana, Neng? Operi sakit. Oh, sakit. Iya. Oh iya, kirim Neng ya, kirim. Tuhan. Iya. Minggu lalu kita libur. Tapi ini kita bertemu kembali untuk beribadah di ibadah Minggu. Apa kabar saudara? Tante Mama preman? Hari Minggu Tante Mama nggak datang. Oh iya, pada bakar-bakaran ya, aremnya pasti laku keras sama tusuk sate ya. Ada yang ada yang dapat daging? Oh Tante, Icuk dapat daging? Dapat. Oh, dapat Goban kilo. Ya. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan saya ingin membagikan tentang menyukakanmu. Menyukakan saya lebih zoom lagi, menyukakan Roh Kudus ya. Beberapa waktu lalu saya pernah membagikan tentang anggur baru ya. Itu adalah implementasi dari kuasa Roh Kudus kalau dipenuhi atas hidup saya dan saudara ya. Ada anggur baru sukacita, ada anggur baru mujizat, ada anggur baru belas kasihan ya. Beberapa waktu lalu kita belajar. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama untuk satu pribadi. Kalau saudara benar-benar
menjalin hubungan dengan pribadi yang bernama Roh Kudus itu luar biasa, ya. Nah, luar biasa. Ada amin, ya? Amin. Ya. Saya mau mulai hari ini kita mulai belajar menggunakan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi, bukan benda mati, ya. Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu hidup, hanya tidak kelihatan, ya. Roh Kudus itu benar-benar ada dan bisa disukakan, bisa dilukakan, ya. Nah, biarlah sejak hari ini, sejak sore ini, menyukakan Roh Kudus menjadi salah satu tujuan hidup saya dan saudara. Dia itu ada loh, dia itu selalu ada dalam hidup saya dan saudara. Cuma kadang-kadang anak Tuhan tidak menyadarinya. Anak Tuhan itu kadang-kadang tidak menghargai keberadaan Roh Kudus, ya. Tapi saya berdoa mulai sore hari ini aja, mulai sore hari ini dalam hidup saya dan saudara ada satu kerinduan untuk menyukakan yang namanya pribadi Roh Kudus. Dia itu ada, dia itu selalu hadir di setiap suka dan duka saya dan saudara. Dia selalu menjadi penghibur, penolong. Dia yang menguatkan saya dan saudara. Dia yang mendorong kita ketika kita lemah. Kalau kita ingin menjalin yang namanya Roh Kudus, biasanya lambangnya burung merpati. Tahu kan biasa aja. Nah, itu dimulai dari kedekatan. Saudara mendekatkan diri, Roh Kudus itu sudah dekat pada saya dan saudara. Cuma kadang-kadang kitanya yang tidak mau mendekat. Seperti saudara ketika sebelum dulu menjadi suami istri dengan pasangan saudara, itu kan berawal dari kedekatan. Betul ya Ciloni ya? Ciloni kan nggak mungkin nggak kenal jauh-jauhan terus nikah yuk, kan nggak mungkin seperti itu. Dekat dulu, minimal tahu nomor HP-nya. Betul? Say hello, hi, apa kabar? Itu kan? Ya, ketika kita mau menjalin hubungan yang baik dengan yang namanya Roh Kudus, ilustrasinya ketika saudara dengan pasangan saudara dulu berawal dari dekat, mungkin berawal dari WA-an dulu, hai apa kabar, lalu ketika kedekatan itu sudah terjalin, mulai tahu, mulai muncul apa yang dinamakan rasa sayang, rasa suka. Si Sari suka sama kamu? Enggak, saya dijodohin. Kan nggak mungkin. Apalagi anak zaman sekarang nggak ada yang namanya dijodohin gitu. Pasti akan respon sendiri. Kalau zaman dulu mungkin bisa, ya. Laki-laki dan perempuan dijodohin oleh orang tuanya. Ketemunya pas lamaran, besoknya nikah. Bisa, itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang udah ada HP. Itu orang tua nggak menjodohin, anaknya menjodohkan diri sendiri. Ya kan? Anaknya aktif sendiri. Sekarang nggak bisa. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Ketika kita mulai menjalin kedekatan, saudara mulai berdoa, memanggil Roh Kudus, merasakan jemahan Roh Kudus. Bukan hanya di hari Pentakosta saudara merasakan jemahannya, tapi setiap hari ketika saudara berdoa, biarlah menjadi tujuan utama saya dan saudara. Ada kedekatan, ada rasa sayang, dan kita tahu kalau kita sudah mulai dekat, kita tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh orang yang dekat dengan kita, betul? Ya. Kok apa tahu apa yang disukai di Sally? Apa? Loh, katanya tahu. Makanan. Lebih spesifik lagi, bakso, ya kan? Kalau nggak dekat, kalau nggak kenal, nggak tahu. Dulu nggak tahu kan kalau makanan kesukaannya Ciseli bakso, ya kan? Nah, karena ketika kedekatan terjalin, akhirnya seorang pasangan tahu apa yang disukai oleh pasangannya. Oh, pacar saya ini sukanya bakso.
bakso. Oh, pacar saya ini sukanya sate, misalnya seperti itu. Oh, dia itu nggak suka ini, dia itu nggak suka itu. Jadi tahu kenapa? Sudah ada kedekatan, sudah ada jalinan yang lebih spesial. Muncul rasa sayang, betul? Ya kan, kalau saudara sudah mulai deket dulu nih, Bapak Ibu Saudara yang bertemu dengan pasangannya deket, terus pandang-pandangan, betul? Tante Ica dulu gitu? Ya. Baso, Mak. Dia ngerti baso, ngerti soto, bukan baso. Baso beli sendiri ya, men ya. Buya kalau ada ya, sampai di mana ya? Nah, ya, Tante Icuk dulu waktu mulai deket pasti tahu kesukaan Om Agin apa yang dia nggak suka. Oh, dia nggak suka boketek. Misalnya, jadi kita jadi tahu. Oh, ketika sudah mulai menikah, ketika sudah menikah, oh, ternyata suami saya di dunia orang. Kan jadi tahu kenapa ada kedekatan, ada hubungan yang spesial, betul? Nah, begitu juga dengan saya dan coba saudara baca betapa Allah itu menegaskan tentang ini. Keluaran 34 ayat 14. Saudara akan menemukan keanehan di ayat ini. Rasanya tuh aneh gitu namanya. Coba kita lihat. Nah, sebab janganlah engkau apa? Sujud menyembah kepada Allah lain. Saudara perhatikan. Karena Tuhan yang namanya apa? Cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara aneh gak dengan ayat ini? Dia itu Allah yang cemburu. Cemburuan sama saya dan saudara, tapi saudara gak menyadarinya. Saya kadang-kadang gak menyadarinya kalau kita itu dicemburui oleh Tuhan. Kalau kita mulai dekat dengan dunia ini, ayat ini ditulis menandakan bahwa Allah itu, Tuhan itu, Roh Kudus itu sayang banget sama saya dan saudara. Sampai disebut apa? Cemburuan. Ceroni dulu, kau cemburuan gak? Enggak. Mulai malam ini nanti dia cemburuan. Kalau kalian Ceroni, ya. Allah itu saking sayangnya sama saya dan saudara, itu dikatakan dia cemburuan. Allah yang cemburu begitu sayangnya sampai muncul rasa kepemilikan. Ya betul? Atau kalau orang pacaran bilang posesif. Kalau udah mulai menjalin hubungan pacaran, misalnya roknya agak pendek, turun dari dia pelan, betul? Langsung gini. Om Deddy dulu gitu ya. Turun, tadi bilang turun. Kalau kita deket-deket sama yang lain, cemburu, betul? Tanya ke Om Deddy. Itu saya ngantri, saya ingat banget. Saya ngantri mau bayar uang kuliah. Dia lihat saya ngobrol sama laki-laki. Gitu. Selesai pulang bayar diadap. Itu dulu. Ada cuma ngobrol ngantri. Pas ngantri ngobrol, kan sebenarnya gak ada salahnya ya. Tapi karena ada rasa kepemilikan, kalau dia itu pacar saya, cemburu. Nah, begitu juga saya dan saudara. Dia sudah menganggap kita itu sebagai sesuatu yang seorang yang spesial, sehingga dia cemburuan. Saudara dekat dunia ini, saudara lebih memilih tiktokan daripada berdoa, dia cemburu. Saudara lebih memilih hobi saudara, boleh melakukan hobi, boleh. Tapi kalau porsinya sudah lebih besar dari waktu kita dengan Tuhan, dia cemburu. Amin. Saudara mainan handphone bisa berjam-jam, tapi
Yang amin cuma neng doang. Ya, saya ilustrasikan kedekatan saudara dengan yang namanya Roh Kudus itu seperti orang pacaran, cemburu, ada rasa kepemilikan. Kalau dia itu punya saya, nggak boleh deket-deket sama yang lain. Nah, coba baca Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Nah, ini lagi. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri saya dan saudara diingininya dengan saudara itu punya Allah yang cemburu. Hati-hati. Amin. Ketika roh kita ini ya dihembuskan dengan roh Allah, jadilah saya dan saudara. Roh yang ada di dalam saya dan saudara diingininya dengan cemburu. Hati-hati kalau Allah udah cemburu. Orang manusia aja pasangan kita kalau udah cemburu bahaya, betul? Berani kamu misalnya, oh pacarnya dideketin gitu. Jangan, gitu kan? Bisa terjadi pertikaian, pertukaran, apalagi ini Allah yang cemburu. Kenapa Pak Afan suka cemburu? Dari tadi saya jadi bingung. Cemburu. Enggak, saya cemburu beneran. Ya, saya pikir ada apa ya? Nah, berarti kalau roh yang ada dalam diri saya dan saudara diingininya dengan cemburu, berarti Roh Kudus itu bisa didukakan, bisa disukakan, ya. Belajar mengerti hatinya Tuhan. Saudara bisa mengerti hati pasangan saudara, betul? Oh ini kalau nada bicaranya sudah tinggi, ini berarti ada apa-apa. Betul? Nah itu yang kita belajar dari Tuhan, dari pribadi yang bernama Kudus. Kalau sudah ada gejala ini, pasti ini Tuhan ini sedang marah sama saya. Itu kita kerasa kok. Kalau kita menjalin kedekatan dengan Roh Kudus, itu kita kerasa, saya buat salah, saya buat dosa di hari ini, saya mendukakan Roh Kudus nih, gara-gara omongan saya tadi. Belajar dari seorang pribadi yang bernama Daud. Saudara kalau menemukan di Alkitab betapa Daud itu adalah sosok pribadi yang begitu sangat-sangat disayangi oleh Tuhan, ya. Sampai ada ayat yang mencatat bahwa ini Daud itu berkenan di hatiku. Dia itu sempurna hatinya. Saya pernah bagikan dulu ya, is perfect. Ya, nah, kenapa Roh Kudus itu, kenapa Allah itu begitu jatuh cinta kepada seorang yang bernama Daud? Bukan karena Daud nggak pernah buat salah, bukan karena Daud nggak pernah buat dosa, bukan karena Daud nggak ada kelemahan, tapi satu hal, Daud itu paling mengerti hatinya Tuhan. Mazmur 51 ayat 13. Ini salah satu contoh saja. Kenapa Daud begitu spesial di hatinya Tuhan? Mazmur 51 ayat 13. Bukan yang ini. Coba yang ketiga. Yang tulisannya 51:13. Nah, janganlah apa di situ dikatakan, membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara tahu momen apa ayat ini ditulis? Apakah ketika Daud sedang dalam keadaan bersukacita? Enggak. Ayat ini ditulis, kalau saudara baca judul perikop ini, di situ ada keterangannya. Ketika Daud
habis berbuat dosa dengan namanya perempuan bernama siapa? Bukan saya. Ini Daud ngomong gini. Coba baca di awal-awalnya dia, Tuhan ampuni saya, Tuhan kok ampuni saya berdosa. Dan sampai di ayat ini, sampai Daud tuh berkata, jangan buang aku Tuhan, jangan ambil, istilahnya jangan ambil Roh Kudus yang ada dalam diri saya ini. Jangan, saya akui saya berdosa. Ketika kejadian Daud berzina dengan Betseba, datang Nabi Nathan, ya kan? Saudara kalau baca di Alkitab, dia tegur Daud. Apakah Daud mengelak? Apakah Daud itu kan salahnya Betseba, kenapa mati di situ? Misalnya, ya kan? Tapi respon Daud ini, saudara akan menemukan betapa Allah itu sikap Daud loh, yang sangat menyentuh hati Tuhan. Ketika dia ditegur, Daud itu lebih takut kehilangan Roh Kudus daripada mungkin hukuman yang harus dia terima karena dosa yang dia lakukan. Daud itu, oke lah, Tuhan saya gak apa-apa dihukum, tapi jangan buang saya, jangan ambil Roh Kudus dalam hidup saya. Itu keinginan Daud. Kadang-kadang orang habis buat dosa, ya kan? Kadang-kadang orang habis buat dosa, gak ada yang tahu. Selamat gitu. Bukan. Ya kan? Tapi Daud lebih dari itu, dia tahu ketika dia berbuat dosa, dia sudah mendukakan Allahnya. Ketika dia sudah berbuat dosa, dia sudah mendukakan Roh Kudus. Berbeda dengan Saul. Saudara kalau baca di Alkitab, saudara tahu kesalahan Saul? Dia cuma menggantikan Samuel karena Samuel tidak segera datang mempersembahkan korban persembahan. Kalau saudara bandingkan kesalahan Daud dengan kesalahan Saul, gak ada apa-apanya. Saudara bayangkan, ketika Saul berzina dengan Betseba, apa yang Daud lakukan? Dia atur, dia rancang. Roy suaminya Betseba ditempatkan di tempat yang paling depan. Betul? Supaya apa? Supaya mati. Lalu dia atur semuanya supaya dia bebas mengambil Betseba menjadi istrinya. Coba saudara bandingkan dengan kesalahan Saul. Gak ada bandingannya saudara. Kesalahan Daud dengan kesalahan Saul itu kalau dibandingkan antara langit dan bumi, besaran kesalahan Daud daripada kesalahan Saul. Tapi bedanya Saul dengan Daud, ketika Saul ditegur ya oleh Samuel, Daud itu ya habis, Samuelnya gak datang sih, istilahnya gitu ya. Jadi ya saya yang mempersembahkan. Kalau dibilang Saul itu teles. Kadang-kadang kita misalnya marah terhadap seseorang, bukan karena salahnya, tapi telesnya itu tidak mau mengakui kesalahan itu yang bikin gemes. Kalau kita salah ya udah akui, minta ampun, tapi Saul gak melakukan itu. Dia meles, dia gak peka. Kalau dia itu sudah mendukakan Tuhan, dia sudah mendukakan Roh Kudus. Sampai pada satu titik Roh Kudus itu undur daripada Saul. Dan itu pun Saul tidak menyadarinya. Nah, satu lagi pribadi yang bernama Simson. Simson ini sebenarnya dipakai Tuhan, tapi Simson tidak menghargai keberadaan Roh Kudus dalam hidupnya. Dia gunakan itu dengan seenaknya. Dia mempermainkan apa karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Sampai Tuhan tunjukkan ketika roh itu diambil daripada Simson, Simson tidak bisa berbuat. Kadang-kadang
keberadaan Roh Kudus itu apa sih? Saya bisa kok sendiri. Tapi satu hal mulai malam hari ini, saudara diberi kepekaan. Kalau Roh Kudus itu benar-benar ada. Nah, hal apa sih yang menyukakan dan menyukakan Roh Kudus? Kita buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 sampai 30. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 30. Dan minta Ciseli bacakan bagi kita semua. Efesus 4 ayat 29 sampai 30. Efesus 4 ayat 29 sampai 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari keselamatan. Amin. Terima kasih. Ternyata yang bisa menyukakan dan mendukakan Roh Kudus itu yang pertama, ayat 29. Perkataan saya dan saudara. Itu Roh Kudus itu pribadi yang peka, ya. Itu hatinya lembut. Perkataan yang negatif, perkataan yang kotor, yang nyinyir itu mendukakan Roh Kudus. Ada orang bilang, ini kan mulut saya sendiri. Bodo amat saya mau bilang apa, ngomong kotor, ngomong bersih. Tapi kalau saudara menyadari ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, ya nggak boleh ngomong jorok ya. Nah, jangan ada perkataan kotor, karena apa? Itu bisa mendukakan Roh Kudus. Saudara mungkin bisa berdalih, ini mulut saya kok, punya saya kok, kenapa sih itu yang repot? Misalnya seperti itu. Tapi lebih dari itu, jangan sekarang ada yang disebut perkataan tertulis di media sosial, ya, di medsos. Apa perkataan saudara? Apa status saudara? Itu bisa mendukakan Roh Kudus kalau saudara tidak menggunakannya dengan benar. Statusnya Ibu Suna misalnya, kau yang punya apa aja, ya. Statusnya dibaca orang loh, ya kan? Postingan saya dan saudara di media sosial dilihat bukan hanya oleh orang Kristen, betul? Teman kita yang di luar Kristen juga membacanya dan melihatnya. Ketika saudara ada mungkin perkataan kotor dalam bentuk media sosial, ditulis, diposting, itu kebaca. Kalau itu nggak membangun, kalau itu tidak membawa berkat, itu mendukakan Roh Kudus. Bukan hanya kita kamu jelek, bukan hanya seperti itu zaman sekarang. Tapi media sosial kita juga diperhitungkan oleh Roh. Mulai malam ini, postingan saya dan saudara adalah postingan yang baik, yang membangun, yang mengeluarkan. Mereka yang mendengar dan membacanya mendapat kekuatan, ada dorongan iman. Postingan saudara membawa berkat. Postingan saudara itu udahlah yang galau-galau sudah. Selamat tinggal masa lalu. Kita mau bangkit bersama Tuhan. Pandang masa depan. Amin. Kenapa kok aku? Dicubit terus, kasihan. Oh enggak ya? Ya. Perkataan saya dan saudara mulai malam hari ini, semua perkataan jemaat GPD Maranatha Haugelis adalah perkataan yang membawa berkat. Amin. Perkataan yang membangun. Postingan saya dan saudara adalah postingan yang membawa berkat, yang membangun, yang menguatkan. Amin. Dimulai dari saya dan saudara. Amin. Next kita posting. Karena hidup dan mati firman. Oh, coba baca ayatnya. Amsal 18 ayat 21 kalau saudara tak percaya.
Hidup dan mati kita dikuasai oleh. Nah, hidup dan mati dikuasai bukan mata. Hidup dan mati dikuasai telinga. Tidak. Isi kecil ini bisa menghancurkan banyak orang. Ini si kecil ini bilang ke lidah saudara, hei kamu si kecil. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara mengemakannya hal positif, membawa berkat, saudara akan memakan buah-buah yang positif juga. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Yang kedua, apa sih yang menyukakan dan bisa menyukakan Roh Kudus? Coba Efesus lagi, kembali ke Efesus 4. Kita mau baca ayat 31 dan 32. Efesus 4 ayat 31. Nah, segala kepahitan, kegeraman. Gimana kalau geram? Kayak lagi kalau udah geram tuh bahaya. Tanya Ibu Sunah, seberapa besar bahayanya kalau lagi udah ya, pertikaian, apalagi fitnah, hendaklah dibuang pada tempatnya. Dibuang dari antara saya dan saudara. Apalagi segala kejahatan. Buanglah sampah pada tempat. Kepahitan saudara, kegeraman saudara, kemarahan saudara, jangan disimpan lama. Saudara mau tiap hari bawa sampah? Mau? Tiap hari kerjaannya geram, tiap hari marah-marah. Kalau nggak marah sehari, kayaknya ada yang kurang. Firman Tuhan katakan apa? Yang kedua, perbuatan saya dan saudara bisa menyukakan dan menyukakan. Kalau ada kepahitan, cepat-cepat dibuang. Kalau ada kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan teman-temannya, buang. Jangan disimpan. Saudara jangan kemana-mana ada sampah-sampah, numpuk. Emang gak kelihatan sih, tapi saudara yang tahu. Makanya orang Kristen kalau tidak buang sampah pada tempatnya, nanti jalan error. Ada yang itu jalannya tiap hari error. Kenapa? Kebanyakan sampah. Sampah udah numpuk, itu kegeraman, kemarahan, kepahitan, fitnah itu udah numpuk dalam hati saudara. Tapi saudara nggak buang-buang, saudara simpen, saudara kekeh mempertahankan. Oh, saya harus mempertahankan sampai titik garam penghabisan. Makanya tulisannya nanti kalau jalan error. Karena apa? Sampahnya nggak dibuang. Itu perbuatan saya dan saudara itu bisa mendukakan. Kemana-mana ribut, di keluarga ribut, di pelayanan ribut, gimana lagi? Di tempat usaha ribut. Emang Roh Kudus suka yang ribut-ribut? Enggak. Apalagi Roh Kudus kita aja gak suka kan? Udah nyaman gak dengan orang yang suka mana-mana bikin ribut? Lama-lama kita apa? Aduh, jangan deket. Apalagi Roh Kudus, dia pribadi yang kudus, betul? Namanya aja Roh Kudus, Roh Suci, anti terhadap segala dosa. Lama-lama dia kubur, gak kuat. Amin. Karena ketika kita hidup rukun, dalam kita kan, oh betapa indahnya, iya. Dan betapa, ayo dong bantuin. Hello
bicara apa? Bila saudara seimbang. Hidup apa? Jangan cepat-cepat. Hidup dalam kesatuan. Orang ini lagunya lambat. Hidup dalam kepahitan. Hidup dalam kegeraman. Hidup dalam bersatu. Kenapa kita harus rukun? Kenapa kita harus membuang semua kepahitan, kegeraman, amarah dan lain sebagainya? Kenapa kita harus rukun? Kesanalah diperintahkan apa? Agar apa? Agar berkat-berkat terjadi. Saudara yang rukun, mulai dari ibadah KTM ini, saudara rukun. Ada yang masak, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa kerupuk. Rukun. Habisnya ditanggung bareng-bareng, nggak habisnya dibungkus bareng-bareng. Nggak pernah sisa, soalnya apa? Dibungkus. Yang ketawanya paling panjang berarti merasa apa? Nenek, kita makan soto loh, ini makan bakso. Beli bakso ya nanti. Walaupun kita berbeda-beda, betul? Ada yang dari suku Batak, suku Sunda, suku Manado, suku Jawa, suku apa lagi? Semuanya saling ngerti. Ada yang saling tengok. Kenapa? Ketika kita rukun satu dengan yang lain, firman Tuhan katakan apa? Kesana, ke Gerbeda Ibarat atau tulis, berkat-berkat dicurahkan. Semuanya tidak ada yang terlewatkan malam hari ini. Karena saudara dan saya hidup suami istri yang rukun, kesana berkat dicurahkan. Teman pelayanan yang rukun, kesana berkat dicurahkan. Adik kakak yang rukun, kesana berkat-berkat dicurahkan. Amin. Yang ketiga, sikap hati saya saudara, itu yang bisa menyukakan Roh Kudus. Ayat 31 dari Efesus tadi. Ini sikap hati salah satunya. Saudara, saya kembali lagi ke Saul dan Daud. Ketika mereka sama-sama berbuat dosa, sikap hati yang membedakan. Ya, tadi saya sudah bilang, kalau Daud itu langsung merendahkan diri, langsung sujud minta ampun Tuhan, bukan karena mungkin dosa yang akan dia lakukan. Mungkin Daud terasa gini saudara. Aduh, saudara, apa rasa saudara ketika tahu saudara menyakiti orang yang saudara sayangi? Itu yang Daud rasakan. Aduh, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan buang aku. Gak apa-apa saya dihukum, gak apa-apa saya dihukum atas kesalahan saya, gak apa-apa, asal saya tetap ada di dalam Engkau. Itu yang Daud katakan tadi ya. Tapi Saul apa? Enggak, orang itu anak itu. Itu salah sikap hati loh. Kalau saudara berbuat sesuatu yang salah, sikap bukan karena kesalahan. Tuhan mungkin dia tahu, dosa itu tahu. Tapi sikap hati kita ketika kita meresponi kesalahan kita. Ada orang yang sudah salah, tapi nggak menyadari kalau dia salah. Ada. Saudara sebagai manusia gemes nggak? Iya kan? Udah salah tapi nggak mau minta maaf, nggak menyadari kalau salah ya biasa aja. Manusia aja bisa gemes. Ya, si saya pernah punya pembantu yang hidup udah tahu salah nih, tapi nggak mau minta maaf, nggak menyadari. Gemes gak? Apalagi Tuhan. Tuhan tuh lihat anak lu berbuat dosa sudah salah, nggak mau ke gereja, nggak mau minta maaf, nggak mau minta ampun.
beda. Kalau respon saudara ketika berbuat dosa, saudara langsung sujud minta ampun, mengakui kesalahan, menyadari dan tidak mau berbuat lagi. Itu beda. Walaupun mungkin kesalahan saudara besar, tapi kalau sikap hati saya dan saudara mau mengakui dan mau menyadari, mau kembali kepadanya, mau bertobat, itu beda di hadapan Tuhan. Kita mungkin sama-sama mengalami pandemi, betul? Kita sama-sama 2-3 tahun ini mengalami pandemi. Banyak yang terjadi. Si Seri besok memperingati 1 tahun. Kalau saya ingat, habis ibadah KTM kan, setengah 10-an itu dia, si Seri telepon Mama Elis sambil nangis. Itu pandeminya. Pandemi itu saya katakan bukan membuka hal baru, tapi menyingkapkan siapa saya dan saudara. Ya, betul? Tuhan tuh pengen tahu, ketika Tuhan izinkan pandemi datang, respon sikap hati anak-anak Tuhan itu beda-beda. Ada yang ketakutan, ada yang nggak mau kemana-mana, betul? Ada yang udah gereja lagi udah nggak boro-boro online aja nggak diikutin. Tapi ada orang-orang yang mungkin dia menanggung resiko, ya kan? Beberapa waktu lalu, tapi dia tetap ibadah, tetap cari Tuhan. Saudara kalau jadi Allah, lebih pilih yang mana? Yang ngotot cari Tuhan walaupun resiko yang kebetulan pandemi corona, gak kemana-mana, gak ke gereja. Beda loh. Saudara, walaupun mungkin corona banyak kita harus pakai masker, harus apa, tapi kalau saudara bertekad mencari Tuhan, itu beda. Sama yang kebetulan ini pandemi ini, udah gak usah. Emang kolekte. Ada yang sampai gitu kebangetan banget. Ya, pandemi ini, kalau saudara izinkan Tuhan ada masalah, persoalan, itu tuh akan membuka sikap hati saya dan saudara yang sebenarnya. Ya kan? Kita dalam keadaan diberkati itu, kita haleluya. Tapi akan terlihat kalau anak-anak Tuhan mendapat persoalan, akan terlihat dengan jelas apakah orang itu benar-benar mengasihi Tuhan atau hanya ikut-ikutan. Ya. Dan pandemi kemarin sudah membuktikan siapa saya dan saudara. Saudara tetap ada di rumah Tuhan, tetap punya sikap hati yang berpaut melekat sama Tuhan. Walaupun kita kehilangan ini, kehilangan itu, saudara tetap cari Tuhan. Saudara mungkin izinkan Tuhan masalah ekonomi saudara turun, tapi saudara tetap pegang Yesus erat-erat. Itu sikap hati yang berbeda. Yang keempat, bagaimana respon kita ketika terjadi persoalan, ketika ada sakit penyakit, ketika ada masalah, respon kita bagaimana? Ya, itu Tuhan lihat, Roh Kudus lihat. Ini anak Tuhan ini diizinkan Tuhan masalah ini. Ada yang tinggalkan Tuhan selamanya, ada yang mundur gak ke gereja 2 bulan, 3 bulan, ada. Tapi ada yang tetap mencari Tuhan. Ada yang tetap kekebodohan amat, saya lagi berantem sama si A, lagi berantem sama si B, lagi berantem sama siapapun, saya mau tetap cari Tuhan, saya mau tetap pegang Yesus saya erat-erat. Respon saya itu menyukakan Roh Kudus. Ya. Ada sebagian orang kalau dengar firman, jangan-jangan buat saya. Ada saudara yang gitu di tempat ini, firman Om Deddy itu kayaknya buat saya gitu. Emang kita keluarga pastori sempat nanya satu-satu masalah saudara terus dikotbahin, nggak sempet lah Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang orang dengar firman,
ngomongin kayaknya buat saya deh. Misalnya, firman malam ini kayaknya lagi nyinggung saya deh. Saudara, kalau ditegur saya kena tak, disyukuri. Berarti Roh Kudus mengasihi saya dan saudara. Respon dengan benar. Kalau firman Tuhan mungkin malam hari ini menegur saya dan saudara, bersyukur. Berarti Tuhan masih sama. Yang kelima, apa sih yang menyukakan Roh Kudus? Galatia 5 ayat 25. Coba kita lihat. Ibu Jerry lalu tolong bacakan. Senyumnya itu loh. Galatia 5 ayat 25, Bu. Galatia 5 ayat 25. Iya. Kalau kita dipimpin oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Terima kasih. Kalau kita hidup oleh Roh, saudara itu harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Misalnya nih mau buka usaha baru, doa dulu, minta tuntunan Roh Kudus. Saudara misalnya mau masukkan anak saudara ke satu perguruan tinggi, berdoa dulu, Tuhan, perguruan tinggi yang mana yang cocok bagi anak saya? Doa dulu. Saudara mungkin mau cari pasangan hidup yang belum menikah. Saudara mungkin mau ambil keputusan ini, ambil keputusan itu, berdoa dulu. Nanti Roh Kudus akan tuntun. Misalnya, jangan ke situ, ke sana. Jangan berteman sama itu, berteman sama saya. Roh Kudus bisa tuntun loh, ya kan? Jangan dekat-dekat orang itu, bahaya. Narkoba misalnya, ya kan? Kalau hidup saya dan kita kan nggak tahu, kita tuh terbatas untuk tahu situasi dan kondisi di sekitar kita. Tapi Roh Kudus itu maha tahu. Kalau Dia maha tahu, Dia itu akan menuntun kita pada satu kebenaran. Kita lurus, belok kanan, belok kiri. Kalau saudara dan saya nurut, hidup saya dan saudara akan diberkati dan berhasil. Amin. Nurut, dipimpin oleh, gimana sih kalau dipimpin? Belok kanan, gerak, belok. Ada yang bandel, belok kanan, kabur, beli bakso. Nah itu tuh, kayak gitu loh. Kita tuh kadang-kadang nggak mau dituntun Roh Kudus. Balik kanan, karena di depan banyak. Tapi kita tetap nerobos, betul? Itu yang terjadi sama anak-anak Tuhan yang nggak mau dengar. Balik kanan, disuruh Roh Kudus, nggak mau. Dia salah sendiri kalau dapat masalah. Dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus aja dituntun oleh Roh Kudus. Mau tahu mana ayatnya? Markus 1 ayat 12. Markus 1 ayat 12. Cisita tolong bacakan. Markus 1 ayat 12. Markus 1 ayat 12. Segera sesudah itu Roh memimpin dia kepadaku. Tuh. Makasih. Yesus dipimpin oleh Roh kepada gurun. Saudara mau dipimpin kepada gurun? Kalau saudara misalnya Yesus taat loh, Dia dipimpin kepada gurun. Tidak selamanya kalau kita dituntun kepada gurun itu bukan dari Tuhan. Kadang-kadang orang kalau dituntun pada masa ditolong dalam nama Yesus, ditolong, nggak apa-apa, namanya proses, bukan proses. Ya, kalau kita dituntun Roh Kudus kepada gurun, ada persoalan dan kita mau menjalaninya bersama tuntunan Roh Kudus, apa yang terjadi sama Yesus kita? Ketika Dia berpuasa 40 hari 40 malam, Dia keluar daripada gurun itu, Dia babat semua. Iblis Dia babat. Yang buta Dia sembuhkan, yang lumpuh Dia buat berjalan. Apalagi yang sakit Dia sembuhkan, yang kerasukan Dia bebaskan. Apa masalah saya dan saudara? Dia sumber penuntun dalam hidup kita. Amin. Kalau mungkin saudara bilang, aduh ini lagi di padang gurun, nikmati proses Tuhan.
Ada sebuah kesaksian, saudara. Ya, kesaksian. Nanti maksud kesaksian habis sunat. Ada seorang anak muda, jadi di gerejanya itu ada yang pelayanan namanya pelayanan konseling tapi lewat telepon, ya. Ada yang kalau gereja besar ada. Kalau gereja kita langsung aja diguru. Ya, tapi kalau di gereja besar nggak mungkin gembalanya atau staf gembalanya melayani semua konseling. Itu mereka ada anak buah yang menerima telepon ketika ada masalah. Nah, pada suatu hari ada anak muda, dia belum menikah. Ditelepon seorang ibu-ibu jiwa baru. Ibu-ibu tuh nangis. Gimana nih nangisnya? Saya ditulis suami saya selingkuh. Saya diusir, suami saya lari meninggalkan saya. Anak muda ini dia belum menikah. Harus bagaimana saya nggak tahu. Tapi dia minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus apa yang saya harus lakukan untuk ibu ini? Lalu Roh Kudus seperti ngomong sama dia, coba menabur kasih. Buat ibu ini menabur kasih buat suaminya. Lalu dia ngomong sama ibu, ayo ibu menabur kasih. Gimana mau menabur kasih? Orang saya datang ke rumah mertua saya diusir. Oh gak apa-apa bu, coba ibu beliin apa dulu, pakai delivery order buat suaminya. Akhirnya dilakukan, dikirimlah makanan delivery order buat suaminya yang lagi marah. Akhirnya setelah menerima makanan itu suaminya bilang, saya ingin bertemu dengan anak-anak saya. Wow, kaget. Akhirnya ibu muda ini nelfon lagi anak muda ini yang pelayanan online. Aduh, apa yang harus saya lakukan? Saya disuruh suami saya pengen bertemu dengan anak-anak saya. Lalu anak muda itu tanya lagi sama Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Lalu Roh Kudus seperti bilang tadi, coba tanya, kapan ulang tahun suami? Misalnya, oh sebentar lagi ulang tahun suaminya. Akhirnya anak muda ini dikasih hikmat sama Roh Kudus, nyuruh ibu ini untuk membelikan kue tart di hari ulang tahun. Itu dilakukan. Akhirnya pas hari ulang tahun dikirimlah kue tart untuk suami. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika suaminya menerima kue tart itu, malam itu juga dia datang kembali ke rumahnya. Satu keluarga peluk-pelukan dipulihkan. Itu hidup yang dituntut oleh secara manusia mustahil. Secara manusia mungkin masalah keluarga ini mustahil untuk selesai, apalagi yang urusnya belum menikah. Tapi kalau dituntun oleh Roh Kudus, itu berakhir dengan indah. Roh Kudus itu ngasih apa sih sama saudara? Ada yang disebut baptisan roh, betul? Ada yang disebut bahasa roh. Ada yang sudah mengalami baptisan roh? Gak ada. Bahasa roh? Ada juga. Nah, itu pemberian dari Roh Kudus. Ketika saudara berdoa dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, itu namanya baptisan Roh Kudus. Ada juga yang namanya bahasa roh. Itu pemberian roh. Saudara kalau dikasih sesuatu sama seseorang, senangnya orang yang ngasih itu dipakai atau disimpan aja? Paulus berkata apa coba? 1 Korintus 14 ayat 18. Roh Kudus kasih sesuatu sama Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kalau saudara dikasih bahasa roh, pakai. Amin.
Kalau saudara dibaptis oleh Roh Kudus, terus minta pengurapan itu penuhi. Nah, saudara nggak pernah pakai, nggak pernah nyari. Gimana Roh Kudus mau tambahkan? Kalau kita dikasih sesuatu, pakai, gunakan. Dan satu hal yang terakhir, Roh Kudus itu senang kepada keselamatan jiwa. Ayat terakhir, Yudas 1 ayat 21 sampai 23. Yudas 1 ayat 21 sampai 23. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk apa? Hidup yang kekal. Ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu. Kalau saudara ada teman seiman yang ragu-ragu, cepat kuatkan mereka. Ada mereka yang sedang lemah, cepat topang mereka, tolong mereka. Mereka yang ragu-ragu, saudara tangkap, saudara dorong imannya, bangkitkan imannya. Ayat 23. Selamatkanlah mereka itu yang tadi ragu-ragu, mungkin yang lemah imannya, dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah apa? Belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Mungkin kita punya teman yang dosanya banyak banget. Jangan lihat pakaian dosanya, lihatlah keselamatan jiwa orang itu. Berbelas kasihan pada keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita dulu aja. Ada satu kesaksian terakhir. Ada seorang pemuka agama dari agama lain. Ini di Solo. Jadi dia pemuka agama dari agama lain. Dia mengambil ATM. Kebetulan ATM-nya itu ada di depan sebuah salah satu gereja di Solo. Ya. Nanti kalau kita berkembang di depan kita bangun ATM. Oh udah ada ya, bayangin duit. Nah, pemuka agama ini yang dari agama lain mengambil duit. Sudah tahu? Ketika dia menengok ini, dia lihat gereja kan, gereja besar. Oh, depannya ada ATM ya sudah. Dia ngomong gini, Tuhan Yesus, kalau Engkau benar-benar ada. Jadi dia ngecek ATM-nya cuma 50.000. Ketika dia lihat gereja, dia bilang gini, saudara, Yesus, kalau Engkau benar-benar ada, isi saldo ATM-ku. Kebangetan gak saudara? Saya juga mau kalau gitu. Tapi benar dia ngomong gitu, saudara. Gak tahu ngeledek, apa gak tahu main-main, tapi dia benar-benar ngomong gitu. Saya gak mau tahu gimana caranya Tuhan Yesus. Dia kan gak tahu dari agama seberang. Isi saldo ATM saya. Beberapa hari kemudian dia cek ATM-nya. Saudara tahu? Di ATM-nya ada nominal saldo 500.000. Dan sampai saat ini dia nggak tahu itu dari mana. Dan sekarang dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus itu bisa melakukan apa aja misalnya. Mungkin bagi saya dan saudara hal itu aneh ya. Aneh dan kebangetan sebenarnya. Meledek Tuhan ya, isi ATM saya emang itu namanya mantap. Tapi bagi jiwa baru, Yesus harus melakukan tanda, betul? Saudara dan saya sudah lama ikut Tuhan. Tuhan gak perlu nunjukin. Nanti Ibu Sunda sama Dewi ke ATM, Tuhan Yesus kalau Engkau benar-benar ada, isi saldo ATM itu kata Tuhan, kamu tuh udah berapa tahun ikut saya? Sudah banyak kasih setia Tuhan. Tapi ini Tuhan tunjukkan sama jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus. Dia buktikan
kalau Dia benar-benar ada. Amin. Roh Kudus itu ada. Ayo, jangan jadi jemaat biasa seumur hidup. Ayo giat bekerja untuk Tuhan. Kalau saudara bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, melayani Tuhan di bidang apa aja, keuangan saudara, saudara bisa masak, saudara mungkin bisa apa, beri yang terbaik buat Tuhan. Itu salah satu cara untuk saya dan saudara menyukakan. Puji Tuhan, saya mendengarkan musik. Kita bersama-sama menuntut firman Tuhan ini dengan semua pujian. Nyanyikan pujian ini dengan perlindungan saudara. Kita punya Roh Kudus yang hidup. Dia ada, Dia bergerak, Dia menuntun saya dan saudara. Mulai malam ini, biarlah hidup saya dan saudara dituntun oleh Roh Kudus. Saya undang kita semuanya berdiri. Minta Roh Kudus memenuhi saya dan saudara.
Muncul kerinduan dalam hati saya dan saudara untuk lebih lagi menyukakan Roh Kudus. Dia pribadi yang hidup. Dia ada. Ketika engkau menangis, Roh Kudus hadir di sana. Ketika mungkin jiwamu lemah dan gelap, Roh Kudus ada di sana. Ketika engkau terpuruk, ketika engkau sakit, Roh Kudus ada di sana. Ketika engkau mungkin merasa lemah dengan keadaan dunia ini, dengan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, engkau mungkin mulai lemah imannya, Roh Kudus hadir di sana. Tapi kadang-kadang saya dan saudara tidak menyadari keberadaan. Kadang-kadang kita mencuekkan Roh Kudus. Kita tidak peduli keberadaan Roh Kudus. Kita mau mengambil alih semuanya sendiri. Kadang-kadang kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkata ke kanan, kita ke kiri. Ketika mungkin Roh Kudus menuntut kita balik, kita terus maju ke depan. Kadang-kadang kita membutuhkan ketaatan dan kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Dia mau menuntunmu sampai akhir. Dia mau menyelesaikan persoalanmu sampai selesai. Dia mau menyembuhkanmu dengan sempurna. Tapi yang dia butuhkan adalah ketaatan, dengar-dengaran terhadap suaranya. Itu yang dia butuhkan. Ketika engkau dengar-dengaran dengan tuntunan Roh Kudus, lihat hidupmu. Dia akan ambil alih semuanya. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Dia akan menuntun saya dan saudara pada kemenangan demi kemenangan. Apa yang mustahil bagi Tuhan bagi engkau saat ini sebagai manusia, Roh Kudus sanggup. Roh Kudus mampu. Dia hadir. Dia ada di segala situasi dan kondisi hidup saya dan saudara. Buka hatimu malam hari ini, biar dia memenuhi dengan kuasanya yang ajaib. Maka lihatlah, hidupmu ke depan akan berbeda. Ketika tuntunan Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara, engkau akan tampil berbeda dari engkau saat ini. Engkau akan menginjak-injak masalahmu. Engkau akan katakan dengan iman pada masalahmu, sudah selesai. Karena ada Roh Kudus yang menuntun. Karena ada Roh Kudus yang menolong saya dan saudara. Buka hatimu malam hari, selebar-lebar. Buka hati. Buka hati. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada
mengingatkan mereka untuk pentingnya beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah terlibat sore hari untuk melayani Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan berupa apapun, waktu mereka, tenaga mereka, doa mereka, pelayanan mereka, keuangan mereka untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau membalas, memberkati berlipat-lipat kali ganda, sebab Engkau Allah yang tidak pernah berhutang dan Engkau Allah yang tidak pernah lalai membalaskan setiap kebaikan hati. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini Tuhan. Ketika jemaat Tuhan akan pulang ke rumah mereka masing-masing, Engkau akan beserta dengan mereka sampai mereka di rumah dengan damai sejahtera, sukacita surga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami sebentar akan makan dan minum Tuhan. Engkau memberkati makanan dan minuman yang ada Tuhan, menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami untuk melayani Engkau dan kemuliaan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buatlah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai